Ya, terima kasih Mbak Saka, moderator kita yang cantik. Ya, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Terima yang terkasih. Bahagia sekali kita bisa bertemu kembali dengan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam webinar online kita hari ini. Tapi aku pikir rasanya pasti akan lebih bahagia lagi jika kita bisa bertemu secara langsung gitu ya. Saya yakin semua pasti setuju. Dan juga merupakan kebahagiaan tersendiri bisa melihat kehadiran Pak Konjen RI Frankfurt, Pak Acep Somantri di tengah-tengah kita. Pak Acep, selamat siang dan selamat datang. Kalau kita rakyat Indonesia sangat bangga dengan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Maka kami yang di Jerman ini, terutama di wilayah kerja KJRI Frankfurt, ini juga sangat bangga dengan Pak Konjen kita, Pak Acep. Karena Pak Acep itu adalah Jokowinya Jerman. Loh, kok bisa? Ya, seperti Pak Jokowi itu, Pak Acep itu ada pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya. Ya, beliau rajin belusukan, selalu hadir di acara-acara masyarakat Indonesia, mau online ataupun offline. Habis acara kita ini, beliau juga udah ada acara berikutnya. Dan beliau tidak hanya hadir, tapi juga selalu mendukung dan memberi semangat. Sehingga tidak salah kalau aku bilang bahwa Pak Acep itu adalah Jokowinya Jerman. Tapi sayang ada satu perbedaan. Kalau Pak Jokowi kita itu bisa dua periode, maka Pak Acep hanya bisa satu periode. Tahun ini ada tahun terakhir masa jabatan Pak Acep, sayang sekali Pak, Bapak nggak bisa 2 periode. Kami akan sangat kehilangan Bapak. Tapi oke, kembali ke webinar ini kami sangat bangga, benar-benar sangat bangga bahwa KJRI Frankfurt juga mendukung topik webinar yang penting pada hari ini. Kebanggaan selanjutnya juga kita bisa bertemu dengan Ibu Ime, ya, environmental specialist, ya, spesialis lingkungan, orang hebat. Kenapa orang hebat? Karena beliau adalah lulusan Master Stuttgart. Pak Husni juga lulusan Stuttgart, makanya juga orang hebat. Kalau aku bukan lulusan Stuttgart, aku hanya tinggal di kota Stuttgart, jadi nggak termasuk orang hebat. Sehingga merupakan kesempatan yang sangat berharga. Aku pikir ya, hari ini kita bisa belajar dari dua orang hebat, selain karena pengalaman mereka, juga kontribusi dan passion mereka itu untuk lingkungan, sehingga aku juga pribadi penasaran dan tidak sabar mendengar presentasi mereka. Terima kasih Bu Imi yang telah sudi meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman di webinar ini. Ya, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Rizal Tirta. Saya juga environmental specialist. Tapi ada tambahannya, yaitu IT environmental specialist, khususnya SAP. Ya, saya mendapat amanah untuk menjadi Ketua Umum Perinma periode 2023 sampai 2006. Adapun Perinma itu merupakan singkatan dari Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju. Di periode sebelumnya, singkatan perhimpunan kami itu adalah PETJ. Tapi kemudian kita sederhanakan menjadi singkatan yang lebih mudah dan mudah disebut dan diingat, yaitu Perinma. Ya, Perinma selain mempunyai Departemen Lingkungan Hidup dan Energi Baru Terbarukan yang dipimpin oleh Pak Husni, juga masih memiliki 6 departemen lain, yaitu Departemen Sosial dan Kemanusiaan, Pendidikan dan Olahraga, Hukum, Politik dan Perundang-undangan, HAM, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Budaya dan Pariwisata, yang terakhir Media dan Humas. Selain itu, Perinma juga mempunyai delegasi negara resmi di 13 negara, yaitu Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Jerman, Hongaria, Inggris, Norwegia, Prancis, Rusia, Swedia, Swiss, dan Yunani. Kemudian sahabat-sahabat di negara lain, yaitu Finlandia, Irlandia, Islandia, Italia, Polandia, dan Portugal. Terakhir, sebelum kembali ke moderator, terima kasih juga ingin saya ucapkan pada Pak Husni, ya, Ketua Departemen Lingkungan Hidup dan Energi Baru Terbarukan ini, untuk semangat dan usahanya yang pantang mundur untuk selalu menyuarakan selingkuh. Apa itu selingkuh? Nanti mungkin Pak Husni sendiri akan bisa menjelaskannya. Tapi Pak Husni, saya ingin menyampaikan satu kritik yang keras kepada Pak Husni. Yaitu tema besar webinar kita ini hari ini, menurut aku kurang tepat. Bukan save our planet, tapi harusnya save our soul. SOS. Iya benar, SOS, save our soul. Eksistensi kita di dunia ini semakin terancam. Dan bukan hanya eksistensi kita sekarang, tapi juga eksistensi generasi berikutnya. Di mana lingkungan di mana kita tinggal semakin rusak. Dirusak oleh kita sendiri. Dan tidak hanya di Stuttgart,
atau di Jerman, tapi juga di Indonesia dan di mana-mana planet kita. Sehingga untuk save our soul, maka kita harus save our planet. Sehingga terima kasih Pak Husni untuk topik besar yang telah dipilih, yaitu save our planet. Dan jika ingin save our planet, maka salah satu jalan bisa dimulai dari Indonesia. Kenapa tidak? Karena Indonesia termasuk paru-paru dunia. Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi berkembang pesat, sehingga WTO, Organisasi Perdagangan Indonesia, mengkategorikan Indonesia bukan lagi negara berkembang, tapi negara maju. Dan apakah kemajuan pembangunan Indonesia itu juga diimbangi dengan pelestarian lingkungan? Aku kembalikan pada moderator cantik kita, Ibu Sakaria Wildos.